Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd, sahabat RTSA, para pemirsa, para pendengar yang berbahagia, masih di program acara Mada Wajadah Media, dakwah dan kajian Ramadan NU Jepara. Seperti biasa, Migdad Sa'roni akan menemani sahabat RLISA, para pendengar radio RLISA dan juga para pemirsa di 51 Media Channel NU Jepara. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membincang, kita akan berbagi ilmu, dan alhamdulillah sudah bersama Migdad Sa'roni, narasumber kita dari NU Care Lazis NU Jepara. Beliau adalah Bapak Aan Zainul Anwar, ME, SE. Assalamualaikum Pak Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Pak ini? Alhamdulillah. Oke. Oke, dan pada kesempatan kali ini kita bersama dengan Lazis NU Kabupaten Jepara, dan kita akan membahas terkait tentang zakat mal. Karena masih tema seputar tentang literasi zakat ini ya Pak An ya. Dan pada kesempatan kali ini tema kita adalah zakat mal yang biasa ditunaikan oleh masyarakat umum. Jadi kalau kita tahu zakat ini banyak jenisnya ya Pak ya. Tapi kalau untuk kesempatan ini kita akan membahas terkait zakat mal. Oke. Yang pertama ini Pak An, yang ingin saya tanyakan terkait bentuk-bentuk zakat. Zakat itu kan banyak, ada A, B, C, dan seterusnya. Mungkin bisa dijelaskan kepada kita, kepada pendengar dan para pemirsa terkait bentuk-bentuk zakat itu seperti apa. Oke, monggo. Baik, terima kasih Mas Migdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa maupun pendengar RLISA atau 51 media dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali membincang tentang zakat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakat mal. Zakat mal. Tadi ada pertanyaan jenis zakat itu apa aja? Ya, jenis-jenis bentuk-bentuk. Yang sering mungkin orang memahami bahwa zakat itu kan mungkin hanya zakat fitrah saja, padahal kan tidak sebenarnya. Bahkan banyak juga sebagian kalangan mengatakan ya zakat itu hanya ditunaikan di bulan Ramadan, seperti saat ini juga ada yang seperti itu. Padahal tidak demikian juga. Nah, tapi memang bulan Ramadan itu momen kita untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, momen untuk berbagi. Nah, zakat itu ada banyak sekali, Mas. Sebenarnya kalau melihat ayatnya itu bunyinya umum ya. Umum. Ayatnya itu umum. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum itu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Itu ayatnya. Nah, lembaga zakat juga di sini melaksanakan mengambil dana zakat itu juga atas perintah Al-Quran. Misalnya dalam At-Taubah itu ya, yang umum yang sering kita dengar itu khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, ini tuzakkihim wa tuzakkihim khudh min amwalihim shadaqatan. Shadaqatan di sini itu dimaknai sebagai zakat. Cuman zakat itu zakat yang apa kan? Zakat itu tidak hanya sekedar zakat fitrah, tapi ada zakat mal. Zakat mal itu juga bukan hanya uang. Kalau dalam takrib itu zakat mal itu hanya ada 5 ya. Tapi kan tidak demikian. Kalau 5 itu kan meliputi uang, ya, emas, perak, itu ya. Kemudian perniagaan, kemudian
hewan itu peternakan. Ya. Terus kemudian apalagi tumbuh-tumbuhan itu ya, buah-buahan, buah-buahan. Itu kalau dalam takrib itu ada 5. Tapi dalam kitab-kitab yang lain, kemudian juga karena kita orang NU, orang ahli sunnah wal jamaah yang di situ menempatkan kias sebagai sumber hukum, kemudian muncul banyak kias-kias terhadap semua aktivitas yang memang di situ menghasilkan atau produktif. Sehingga zakat itu kalau dikelompokkan berdasarkan nama ada mungkin 15 sampai 17. Ada zakat profesi, ada zakat perniagaan. Ya, perniagaan ini nanti ada jual beli, ada produksi, ya kan, termasuk yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha kita, ya terutama yang UMKM itu juga usahanya dia ada zakatnya. Kemudian profesi ya yang dulu belum ada zakat profesi. Dulu belum ada. Kemudian ada zakat investasi. Termasuk juga zakat uang itu. Zakat investasi itu kan macam-macam. Ada investasi dalam bentuk surat berharga, ada investasi dalam bentuk emas kan itu. Nah, yang dimaksud tadi itu investasi dalam bentuk surat berharga. Surat berharga itu meliputi ada saham, ada reksadana, ya, ada suku atau obligasi. Kemudian juga ada zakat madu, ya, zakat ternak madu. Ya. Jadi, kemudian ini berkembang, tidak hanya ternak madu aja. Kalau hadisnya itu madu. Kemudian tidak hanya madu, tapi apa? Tapi kemudian ada produksi hewani, karena kiasnya sama dengan madu. Produksi hewani termasuk apa? Ada susu di sana, ya. Kemudian juga ada lagi sutra. Mungkin kita tidak pernah berpikir ke sana, tapi ulama-ulama kontemporer itu memasukkan sutra itu bagian dari produksi hewani. Kemudian ada pertanian. Kalau di dalam takrib itu disebut uridu biha al-aqwat. Jadi hanya makanan pokok. Tapi kemudian banyak ulama yang ya tidak hanya makanan pokok. Kenapa? Sebab itu tidak adil. Karena kita tahu bahwa makanan pokok itu ditanam di daerah-daerah yang notabene-nya tropis panas. Ya contoh sederhana gini Mas Wigdat, ya. Kalau jenengan jalan-jalan ke Tawangmangu, ke Bandungan, ke Malang, ke Tretes, itu kan daerah dingin sejuk. Dan di sana produksi pertaniannya kan luar biasa bagus. Tapi kan sayuran yang ditanam. Nah, hasilnya ini lebih menjanjikan daripada sawah padi, ya kan? Ataupun yang jenis-jenis jagung misalnya. Ini jauh lebih menjanjikan yang seperti itu. Sehingga kalau saya pernah mendengar pengajiannya Gus Baha itu, Mbah Mun itu akhirnya sepakat dengan zakat hasil pertanian atau sawah yang di situ ditanamnya ada sayur, ada yang macam-macam yang di daerah-daerah gunung. Kenapa? Karena daerah gunung itu sejuk, orang bertani di sana nyaman. Orang bertani di Jepara, Demak, Kudus ini ya panasnya minta ampun. Masa yang seperti itu dikenakan zakat, sedangkan di sana yang nyaman, nyantai, yang hasilnya mungkin lebih banyak, lebih menjanjikan itu tidak dikenakan pajak, kan tidak adil. Nah, maka kemudian ulama ya ada yang berpendapat termasuk juga itu selain akwat tadi ya sayur mayur ataupun yang sejenisnya tadi itu masuk juga nanti zakat, termasuk zakat usaha produk, zakat pertanian dari zakat pertanian produktif lainnya, bahasanya seperti itu kalau dalam pendapat-pendapat ulama. Kemudian selain zakat pertanian ada zakat misalnya barang tambang gitu ya,
zakatnya. Niaga. Ya barang tambang. Jadi barang tambang itu dulu ada yang memaknai adalah hanya emas saja. Itu. Sedangkan yang lain tidak. Padahal atau emas perak ya maaf, emas dan perak saja. Padahal kita tahu justru barang tambang yang menghasilkan banyak itu kan ada minyak bumi, ya kan? Yeah. Ada batu bara, ada nikel bauksit, kan gitu. Nah, ini harusnya juga dikeluarkan zakatnya. Tuh, jadi tidak hanya sekedar emas perak, karena memang dalam tambang itu kan sebenarnya yang digali, yang didapat itu tidak hanya emas. Kalau kita ngayak emas di sungai, kalau kita lihat mungkin di beberapa di Kalimantan itu, ya itu memang di sungai mungkin yang dipahami itu. Tapi kan kalau saat ini kan tambangnya kan menggali tanah. Jadi semua ya. Dan masih banyak lagi jenis-jenis zakat yang lain. Oke, jadi memang kalau kita ngomong tentang zakat itu mungkin satu episode tidak selesai. Selesai, betul. Oke, kita lanjutkan. Mungkin kembali lagi ke tadi zakat mal yang biasa ditunaikan oleh masyarakat. Nah, ini yang harus ditunaikan ini zakat mal yang seperti apa ini di masyarakat kita? Karena kan tadi sudah dijelaskan ada pertanian, ada tentang zakat mal, mungkin profesi, karena sekarang banyak orang yang bekerja yang dan sehingga nah ini mungkin bisa yang harus ditunaikan oleh masyarakat kita tentang zakat ini seperti apa ini Bapak? Yang biasa ditunaikan atau profesi masyarakat kita Jepara, Kudus, Pati misalnya, atau umumnya kebanyakan ya itu kan tadi ada pertanian, kemudian ada usaha ya. Di Jepara itu kan UMKM-nya kan ada berapa, ada berapa ya, ada 30.000 atau berapa gitu UMKM-nya ya, lupa itu datanya. Kemudian apalagi ya, profesi kemudian perniagaan ya, jual beli, terus ya paling itu yang paling umum ya. Kita awali misalnya dari pertanian. Banyak sekali berdasarkan dari pembacaan jurnal ya. Ini bukan riset, bukan riset saya ke lapangan, tapi pembacaan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Ini diketahui bahwa masyarakat itu masih belum sepenuhnya memiliki satu pemahaman yang komprehensif, yang sama terkait zakat pertanian. Kalau zakat fitrah semua sama, bahkan orang yang harusnya menerima zakat pun dia masih nekat ngotot pengen berzakat. Semangatnya seperti itu zakat fitrah. Itu udah mutlak, udah kita akui bersama. Tapi yang contoh tadi zakat pertanian, ini ada ya, dia mengeluarkan setiap panen, dia niatnya juga berzakat, tapi dia tidak tahu bagaimana penghitungannya yang benar. Hanya kira-kira. Menganggap pokoknya kalau sekian berarti zakat saya ya sekian gitu. Itu aja. Saya panen misalnya dapat 5 ton, maka saya akan mengeluarkan ya nominal ini. Kadang uang, kadang dalam bentuk hasil panenan gabah itu. Ada yang kemudian dia menghitung, tapi menghitungnya tidak berdasarkan standar umumnya fikih. Ini juga mungkin berapa persennya ya, tidak kemudian seperti itu, tapi berbasisnya luas tanah. Ini juga menarik ya. Kalau yang ini bahkan penelitian saya ini kalau nanti dari sahabat atau dari teman-teman di LBM ya, ini bisa mensikapi pendekatan hukumnya ini bagaimana, karena ini satu hal yang baru yang menarik. Jadi orang berzakat itu tidak dihitung berdasarkan kiloan, tidak didasarkan hasil panen, tapi didasarkan luas tanah. Ini menarik. Menariknya apa? Justru dengan begitu malah ternyata orang ini tertib.
Oh, sawah saya itu sekian luasnya, maka nanti zakat saya itu sekian. Ada yang seperti itu. Nah, ini meskipun tadi ya syaratnya ini tidak sesuai dengan ketentuan fikih yang umum ya. Barangkali nanti perlu solusi fikih yang lebih yang untuk meluruskan. Tapi ini ada satu desa yang model seperti itu. Bisa dikatakan itu mendekati potensi. Jadi satu desa mampu menghimpun zakat sampai 50 ton per tahun. Desa, Mas. Satu desa di Demak. Itu sampai 50 ton per tahun. Setiap panen itu kurang lebih 21 sampai 25 ton per panenan. Setiap setahun dia ada 2 kali musim panen. Karena yang satu dia digunakan sebagai tanaman yang lainnya biasanya, atau dibiarkan perbaikan tanah. Nah, ada juga dia orang yang pokoknya setiap panen saya itu bersedekah. Dia tidak niat untuk berzakat. Ini juga salah. Kan harusnya karena zakat itu harus berniat ya, dengan zakat ada ketentuan dan ada pedoman. Ada orang yang berdasarkan tradisi ataupun dari turun temurun ya, nenek moyangnya pokoknya kalau panen ya dulu adatnya kayak gini. Jadi berdasarkan tradisi budaya. Ada yang seperti itu. Di daerah-daerah kalau nggak salah di luar Jawa. Nah, zakat pertanian itu ya, kalau kita mengikuti standar nisabnya, ini juga bermacam-macam. Ada pendapat yang mengatakan 653 gitu ya. Ada yang kemudian 700 sekian, ada yang bahkan 1 ton ya, 1000 sekian. Ini macam-macam. Nah, kembali karena kita orang karena agama itu adalah keyakinan, monggo silakan kita mau meyakini yang pendapatnya siapa. Tentu kalau pandangan saya lebih baik mengambil pendapat nisab yang terendah, ya kan, itu yang saya gunakan pegangan daripada nisab tertinggi ternyata nanti yang benar itu terendah kan, akhirnya kita punya utang. Tapi kalau ternyata nanti yang menurut pendapatnya Allah itu kok yang benar itu adalah yang tertinggi, maka kan tidak ada masalah. Kita justru malah bersedekah, malah amat. Nah, itu pendapat pribadi ya. Tapi memang kemudian berapa harus mengeluarkannya? Mengeluarkannya kalau tada hujan atau artinya pertanian itu tidak ada biayanya ya, biaya produksinya itu zakatnya 10%. Nah, kalau ada biaya produksinya, apakah itu, kalau dulu bahasanya adalah irigasi. Ya, dulu irigasi berbayar. Tapi beberapa pendapat mengatakan ya tidak hanya yang dimaksud tidak hanya irigasi, mungkin airnya gratis, tapi pupuknya mahalnya minta ampun. Nah, kan gitu. Petani paham lah itu ya. Petani paham, giliran musim panen pupuk langka, kan gitu. Giliran musim tanam ya pupuk langka, giliran musim panen harga gabah jeblok. Itu udah kebiasaan kita ya. Ini ya semoga ke depan tentu petani-petani kita lebih dipermudah lah untuk mendapatkan tadi suplai pupuknya ini tersedia. Nah, termasuk untuk pupuk ini bagian dari biaya produksi tentunya. Ini yang dianggap tadi bagian dari irigasi atau dikiaskan dengan air irigasi yang kemudian berdampak pada kadar mengeluarkannya. Yaitu apa? Kalau air irigasi kan 5%. Kalau yang tada hujan tidak ada biaya produksi itu 10%. Kalau yang ini 5%. Itu yang zakat pertanian. Ditunaikan kapan? Setiap panen. Nah, ini program Laisnu yang akan digagas nanti setiap musim panen nanti akan diusahakan door to door ya. Mungkin bawa timbangan. Kemarin kami diskusi dengan teman-teman Laisnu yang lain. Itu mereka programnya seperti itu. Bawa timbangan besar itu door to door dari rumah ke rumah
untuk memberikan edukasi, sosialisasi sekaligus menerima untuk penunaian zakat, baik berupa uang maupun berupa gabah. Itu zakat pertanian. Yang kedua, zakat profesi. Ini barang baru tapi umum dilakukan. Zakat profesi itu adalah zakat yang berkaitan dengan profesi. Profesi itu apa? Keahlian kita, ya, yang kita berikan, yang kita lakukan, yang kemudian kita mendapatkan income atas keahlian itu. Sehingga apa? Apapun itu bentuknya, selama itu apapun itu bentuk pendapatannya, dari manapun sumbernya, maka ketika itu berkaitan dengan keprofesian kita, maka itu harus dihitung sebagai zakat profesi. Saya dosen, saya gaji tentu tidak hanya dari Unisnu, ya. Ada gaji dari sertifikasi dosen. Nah, ini sertifikasi dosen ini kan melekat karena saya dosen. Saya ngisi seminar, saya nulis artikel karena aktivitas saya sebagai dosen. Maka ini bagian dari pendapatan setiap bulan atau setiap tahun. Kalau kita menghitung setahun, ini yang harus dihitung, yang harus ditunaikan setiap bulan. Karena di kalangan kita ini banyak yang salah kaprah. Zakat profesi itu dihitung berdasarkan gaji pokok. Sehingga ya nyuwun sewu, kalau gaji pokok mungkin hanya dirjen, hanya orang level kelas kakap gitu ya. Kalau di kabupaten mungkin sekda, kepala dinas, hanya itu. Sedangkan pegawai yang lain nggak pernah dapat. Tapi kalau kita bicara take home pay, ya semua kemungkinan kalau sudah pegawai tetap itu dapat. Kenapa? Gaji pokok kita kan, ya kita misalnya golongan 3C ya, itu kan paling berapa? Kan kurang lebih 3 juta golongan 3C. Nah, tapi tunjangan kan jangan tanya kan gitu. Tunjangannya yang banyak. Nah, itu maksud saya. Kalau 3 juta hanya dihitung itu, tunjangannya cuma lebih besar. Iya, nah orang memahami itu hanya gaji pokok yang 3 juta itu. Oh, gaji saya 3 juta kok, gaji pokok saya belum berkewajiban, itu salah. Kenapa? Karena harusnya yang namanya zakat profesi ya berkaitan hubungan dengan profesi tadi. Sehingga apa? Ya tunjangan-tunjangan itu termasuk kan. Termasuk kalau saya ngisi seminar itu termasuk. Nah, berapa? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini ulama juga macam-macam, kiasnya macam-macam. Ada dikiaskan dengan pertanian. Kenapa? Karena setiap pegawai kita nerima gaji itu disebut sebagai panennya orang petani. Ada juga dikiaskan dengan emas, ya. Kenapa? Karena sifatnya uang itu sama dengan emas. Ada dikiaskan juga dengan perniagaan, ya. Kenapa? Karena keahlian kita, keprofesian kita itu pada prinsipnya jual jasa, jual jasa keahlian kita. Ada juga dikiaskan dengan kiasabah. Kiasabah itu penyerupaan, adalah kias penyerupaan. Kalau inputnya itu adalah pertanian, outputnya sifatnya uang itu dengan kadar emas, sehingga berhubungannya nanti dengan kadar atau prosentase kita menunaikan. Kalau kita dengan kias pertanian maka 5% ya, karena ada biaya operasional kan tadi. Kemudian kalau kita ke perniagaan, maka kita harus mengeluarkan biaya operasional. Ya, mengeluarkan biaya operasional. Karena orang berniaga itu kan termasuk biaya operasional itu kan dihitung sebagai pengurang kan. Kemudian kalau menggunakan pendekatan emas, maka di situ adalah emas yang disimpan kan, bukan emas yang digunakan. Maka di situ adalah apa? Ya uang yang ditabung, uang yang memang sudah tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini pendekatannya kan tentu berbeda menghitungnya. Ada juga kiasabah. Kalau kiasabah berapapun yang diterima, ya sebagaimana pertanian tadi, karena kiasabah itu kiasabahnya inputnya menggunakan pertanian, berapapun yang diterima tapi dikeluarkannya itu menggunakan uang, menggunakan emas. Berarti apa? 2,5%.
Jadi berapapun gaji saya, berapapun kebutuhan, karena gini, kebutuhan orang itu nggak bisa diukur, Mas. Kebutuhan saya misalnya orang kebutuhan pokok dengan gaji 10 juta dengan kebutuhan pokok dengan gaji 50 juta ini kan pasti beda. Pasti beda. Ngomong kebutuhan pokok atau orang kebutuhan pokok dengan gaji 2 juta ini juga beda. Kan gitu. Belum lagi nanti istrinya ya, kebutuhan pokok istrinya. Itu kan beda. Nah, itu maka kalau pendapat pribadi saya, Mas, itu lebih cocok ke kiasnya adalah kias sabah. Inputnya pertanian, take home pay berapapun itu dihitung, kemudian mengeluarkannya karena uang itu dikiaskan sama dengan emas ya 2,5%. Itu dari zakat profesi. Kemudian ada zakat perniagaan. Nah, ada perniagaan itu yang berpandangan bahwa itu hanya jual beli. Berarti kita mengambil barang kemudian menjualkan kembali. Ada yang kemudian kita mengambil barang dalam bentuk mentah, kita proses, kita jual kembali dalam bentuk matang. Nah, terserah, itu bagian dari keyakinan. Kalau kita basul masail kan panjang gitu. Nah, itu panjang. Itu panjang. Tapi monggo silahkan. Tapi tentu kalau bagi saya kembali kepada umumul ayat ya, maka apa saja yang kita lakukan kemudian itu menghasilkan, maka itu harus dizakati, karena itu untuk mensucikan. Nah, bagaimana menghitungnya? Tentu kalau zakat perniagaan itu ya kita harus punya basic yang namanya akuntansi. Makanya ya ini sekaligus kita promosi ya, kan boleh kebetulan saya juga dosen masalah. Direktur Layisnu juga sekaligus saya dosen. Saya boleh dong mempromosikan kampus saya kan gitu. Nah, ini harus punya basic yang namanya akuntansi atau pencatatan keuangan. Nah, atau dia harus punya basic ekonomi lah, bisa ekonomi Islam, bisa akuntansi, bisa manajemen. Nah, dia punya basic di sana untuk ngitung apa? Ngitung keuangan kegiatan usahanya, laporan laba rugi. Makanya saya sering menyampaikan bahwa kita belajar akuntansi itu hukumnya wajib. Ya, akuntansi itu dipelajari di Fakultas Ekonomi, baik prodi manajemen, akuntansi maupun ekonomi. Itu wajib. Itu tidak kemudian dikatakan bahwa itu ilmu umum, tidak. Itu ilmu wajib. Kenapa? Karena itu sebagai dasar kita bisa menghitung zakat. Nah, setelah laporan laba rugi ya, kan bagaimana membuat laporan laba rugi itu tadi ya, itu bagian ilmu akuntansi. Setelah ada laporan laba rugi ditambah dengan aset berjalan. Ya, aset berjalan. Aset berjalan itu adalah barang-barang yang didagangkan itu. Nah, barang-barang yang didagangkan misalnya kita mebel nih. Ya, bahan baku yang ada di gudang itu ada berapa? Lemari yang masih tersisa yang belum terjual itu berapa? Nah, kalau mesinnya, gudangnya, rumahnya, alat-alatnya itu tidak dihitung, Mas. Kendaraan itu nggak dihitung. Nggak masuk ya. Pik kayu yang masih dalam bentuk balok itu ada berapa? Yang masih menjadi setengah jadi ada berapa? Itu bagian dari yang namanya yang dihitung. Kalau di toko ya barang-barang yang dijual. Rak, lemari ini ya nggak dihitung, nggak toko akan. Kemudian ditambah dengan piutang. Piutang itu apa? Orang lain yang hutang pada kita yang akan dibayar dalam tempo terdekat, itu yang dihitung. Kemudian dikurangi hutang dan kerugian. Kita punya hutang yang harus kita bayar dalam waktu dekat, ya sudah dikurangi kalau ada kerugian. Jadi rumusnya itu ada 5 ya. Yang pertama keuntungan yang ada di laporan laba rugi tadi ya, keuntungan atau laba ditambah dengan aset berjalan, ya, kemudian ditambah dengan piutang, kemudian dikurangi kerugian dan juga hutang. Nah, itu kuncinya menghitung. Kapan harus menunaikan? Tentu menunaikannya adalah harus mencapai full dulu, itu 1 tahun. 1 tahun. Nanti kalau dihitung nisabnya berapa,
pendapat yang umum itu 85 gram emas, meskipun ada yang berpendapat 77 gram emas, ya disetarakan dengan itu. Tapi yang umum 85 gram emas. 85 gram emas. Oke. Itu kira-kira. Oke, itu ya. Jadi memang kita menarik sekali ngomong tentang zakat mal dan seterusnya, karena memang ini yang ada yang di masyarakat kita. Oke, karena memang kita terbatas oleh waktu ini, Pak. Oke, bisa diberikan satu kesimpulan terkait tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu terkait zakat mal, ya, yang biasa ditunaikan oleh masyarakat umum. Monggo. Baik, kesimpulannya bahwa zakat ini hukumnya wajib, bagian dari rukun Islam yang kalau tidak kita tunaikan tentu nanti akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menunaikan zakat tidak bisa asal-asalan, ya, harus melalui perhitungan yang jelas dan benar sesuai pendapat ulama fikih atau benar secara fikih, secara syariat, sehingga kalau selama ini para pemirsa, para pendengar ada yang kurang sesuai dalam menghitung, silahkan nanti dihitung ulang dan cepat-cepat untuk ditunaikan. Jikalau masih bingung untuk menghitung, silahkan menghubungi kami Laisnu Jepara, boleh melalui call center kami, nanti mohon ditulis atau bisa ditulis ya. Untuk nomor HP saya tidak apa-apa, nomor HP saya juga terpampang Mas di websitenya Laisnu 08222 10 353 02. Nah, kami tim konsultan kami siap memberikan pendampingan 24 jam Mas. 24 jam. Selama melek. Ada nomor yang satunya saya tidak hafal ya. Nomor call center juga ada. Intinya kami dari Laisnu siap mendampingi penghitungan zakat panjenengan semua, tidak hanya tadi ya zakat perniagaan, profesi maupun pertanian, tapi zakat-zakat yang lain, ada zakat tadi yang belum saya sebut, ada perikanan. Ada tambak dan lain sebagainya. Itu Mas, intinya kita zakat itu wajib dan harus kita tunaikan. Oke, itu ya. Jadi memang kita ngomong tentang literasi zakat, ini memang sangat berarti bagi kita, lebih-lebih kita berada di bulan Ramadan, yang mana biasanya di bulan Ramadan ini banyak orang menunaikan zakat. Tidak hanya sekedar zakat fitrah saja, tapi kadang zakat mal. Oke, mungkin itu pemirsa dan pendengar, dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Aan sudah memberikan ilmunya, pengetahuannya bagi kita. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat untuk kita bisa jalani di kehidupan kita masing-masing. Oke, dan akhirnya Migdasarnya harus pamit dari program Mada Wajada Media Dakwah dan Kajian Ramadan NU Jepara. Kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain. Akhirnya tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Allahumma fiq lakum tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.